أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini tentunya dalam rangkaian ubudiyah peribadatan yang telah kita lakukan, dan tentunya kita juga terlebih dahulu senantiasa hendaknya kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah limpahkan kepada kita dalam kehidupan ini. Seterusnya salawat dan salam juga tidak kita lupakan tentunya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kami ingatkan juga kepada diri kami sendiri dan kita semua untuk hendaknya senantiasa berada dalam ketakwaan, Pak. Karena ketakwaan ini kata Allah, inna akramakum indallah, yang membuat kalian mulia di sisi Allah, atqakum, ketakwaan kalian. Ketakwaan kitalah yang akan membuat kita mulia di dunia dan akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai itulah kecek Nabi, Ibu. Nabi mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas?" Siapa manusia yang paling mulia itu? Maka Rasulullah menjawab sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Rasulullah katakan, "Atqakum." Orang yang paling bertakwa di antara kalian itulah manusia yang paling mulia. Maka kemuliaan itu tidak ada jalan lain mencarinya kecuali dengan babu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan seluruh yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan, tinggalkan seluruh yang Allah larang dan Rasulullah larang. Dan insyaallah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami bagikan pada kesempatan kali ini, Pak, yang ingin kami bagikan pada subuh ini adalah bagian dari Mishkatin Nubuwah, lentera kenabian, salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi diri kami sendiri dan seterusnya bagi kita semua. Bahwa dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau menukilkan salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, ajaba li amril mu'min. Rasulullah pernah mengatakan, aku takjub, kata Rasulullah. Aku heran. Heran dalam artian takjub ya, Pak ya. Rasulullah takjub. Kepada siapa Rasulullah takjub? Ajaba li amril mu'min, kepada orang-orang beriman ketika menghadapi urusan apapun. Awak tahu, Bu, Rasulullah itu siapa, Bu? Rasulullah itu guru. Awak orang yang beriman kan, Bu, Pak? Awak orang beriman, Pak? Awak orang yang beriman kok guru waktu Rasulullah. Soalnya kalau dimau pelajari agama kok dari siapa beraja agama kok sadalanya pasti yang memanjanya Rasulullah. Kini guru awak tuh, Pak, Rasulullah memuji murid-muridnya. Kalau Yobana menjadi murid Rasulullah, kalau Yobana beriman, Rasulullah memuji murid-muridnya. Bahkan Rasulullah karakter dari orang yang beriman sampai dipuji dari Rasulullah tadi. Ajaba li amril mu'min, aku takjub kepada urusan, aku takjub kepada orang-orang beriman ketika melakukan sesuatu. Mengapa? Karena ternyata Rasulullah katakan orang-orang yang beriman itu idza in asabathum sarra, orang-orang yang beriman itu ketika ia menjalani kehidupan yang enak, orang-orang yang beriman tuh, Bu, kalau menjalani kehidupan yang membahagiakan, andai urusan yang lakukan tuh urusan yang menyenangkan baginya, senang-senang hatinya ketika menjalani kehidupan, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Syakar. Karakter dari orang beriman tuh, Pak,
ketika kehidupan awak sedang sanang-sanang ketika roda kehidupan awak sedang diate, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Itu karakter dari orang beriman yang membuat Rasulullah takjub. Ketika ditimpakan kesenangan kepada mereka, sikap yang diambil oleh orang beriman itu adalah syakara, bersyukur, fakana khairul lahu. Dan ketika mereka bersyukur itu, tentulah kata Rasulullah, syukur yang mereka lakukan itu baik bagi mereka. Mengapa syukur dikatakan baik bagi kita? Lah barangkali disampaikan ustaz-ustaz, Bu, la in syakartum, kalau bersyukur apa yang terjadi, Bu? La azidan nakum. Kalau bersyukur tuh ibarat syukur tuh, Bu, syukur tuh ibarat kayu panggalan, kayu panjulua. Kayu panjulua itu fungsinya Pak untuk membiak buah. Panggalan. Jadi ibarat syukur tuh awak dapat nikmat kini ko awak gunuan awak bersyukur awak, atau ibarat awak juluan nikmat-nikmat lainnya yang siap-siap yang Allah persiapkan dan Allah akan berikan kepada kita. Tentulah ketika kita mendapatkan kebaikan sebagai orang yang beriman, Pak, wajib bagi kita untuk bersyukur. Dan ketika kita bersyukur menghadapi hal-hal yang mengenakkan tadi, hal-hal yang membuat awak senang tadi, fakana khairul lahu. Syukur itu baik bagi mereka orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa in asabashum darra, orang-orang beriman itu ketika ditimpakan musibah kepada mereka, ketika kehidupan yang mereka jalani itu adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang tak mengenakkan, roda kehidupan yang tadi mungkin sedang di bawah, apa sikap yang mereka ambil? Mengutuki nasib mereka, menyalahkan sana sini. Orang beriman nak bantu itu doh. Kalau bantu itu sikap orang beriman tidak jadi takjub Rasulullah. Tapi sikap orang beriman ketika ditimpa musibah yang membuat Rasulullah takjub, Bu, apabila mereka ditimpakan musibah, sabaro, mereka akan menjadi orang yang bersabar ketika menjalani musibah yang mungkin sedang Allah ujikan kepada mereka. Fakana khairul lahu, dan sabar yang mereka lakukan itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan go, Pak, dalam kehidupan go, kalau awak menjadi orang yang beriman, Bu, ketika kita menjadi orang yang beriman, bukan berarti sudah tuh awak selamat dari ujian, awak selamat dari cobaan. Oh, ambo dulu nak sembahyang loh, kini kau ambo kamu saji lah. Kalau awak kamu saji, kau nak doge cobaan datang lah doh, nak doge musibah datang lah doh, kecik sia, Pak. Kecek sia. Justru bagi orang yang makin dakiknya ke Allah, kemungkinan besar ia akan diuji itu lebih kadang daripada orang-orang yang tidak dakik ke Allah. Walanabluwannakum, orang yang beriman itu pasti akan kami berikan ujian kepada mereka. Minal khauf, Allah uji orang-orang yang beriman itu dengan rasa takut. Minal khauf wal ju', dan juga dengan rasa lapar. Allah berikan rasa lapar kepada orang-orang yang beriman itu. Bacaronyo menyelesaikan masalah ketikanya sedang lapar. Lainnya beriman juga Allah dengan rasa lapar yang ia miliki, atau justru hilang keimanannya. Nyarinya harato dengan cara yang haram lah. Kalau nyerah lapar, itu kan ujian tuh, Pak. Allah lagi awak dalam keadaan lapar, dan kemudian Allah cali awak lah selamat dari ujian lapar. Wal ju' wa naqsim minal amwal, Allah kurangi harta awak. Allah uji awak dengan kekurangan harta. Masih beriman tak awak dengan kekurangan harta itu? Atau justru kalah kurang harta, payah hidup kira mah. Ambil salah harta orang lain. Cilok salah lain, tampu salah kehidupan, atau tampu salah cara yang haram untuk mengumpan harta lain. Ambil salah kredit salah iko lain, kredit salah itu lain. Yang kemudian mungkin di sana terdapat riba yang itu Allah haramkan. Padahal Allah sedang menguji awak. Allah sampian harta awak tu Allah ni menguji awak. Ni mancaliak masih beriman dah. Maka sebagaimana yang kami sampaikan di awal, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, kalau ada musibah, ada kesempitan hidup, sikap yang diambil dari orang beriman tu, Pak, sabaro, bersabar. Fakana khairul lahu, karena kesabaran itu baik bagi mereka, baik bagi orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, Bu, tidaklah
seorang muslim itu ma yusibul muslimin, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah kecuali bersama musibah atau derita yang mereka terima itu Allah akan menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosanya. Sampai mungkin kesedihan yang awak rasakan Pak dalam kehidupan, mungkin awak sedang sedih hati gini kok ada nama ninggal, ada hartawan nan hilang, atau mungkin sampai hatta syaukati yusyakuha, sampai duri gini loh Pak, tak cucuk kaki ada duri, ada luka di badan awak, sampai hal-hal sakit itu yang awak derita, maka bersamaan dengan itu ghafarallahu bihi min khotoyahu, bersamaan dengan derita-derita yang awak terima tadi itu Pak, Bu, Allah gugurkan, Allah hapuskan dosa-dosa Pak. Jadi kalau misal kehidupan awak itu sedang di bawah Bu, kehidupan awak itu sedang susah-susahnya, banyak masalah yang ada dalam kehidupan, sabar solusinya Pak. Sabar tuh penebus pahalo, penebus cara untuk menggugurkan dosa. Ibarat awak pe baru be Pak, Bu. Kalau awak pe baru be Bu, pernah pe baru be Bu? Awak pe baru be ke dokter, mantan anak kok sialah, alhamdulillah kok anak pernah sakit Awak mantan sialah payah awak ke dokter. Beko dokter tuh nyobiannya resep, aku beko agian ke apotik. Baca awak mana bu ube tuh Bu, mambo pulang ube itu awak bayar dulu. Maka sabar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar tuh ibarat piti panabu ube tadi itu tuh. Ketika Allah memberikan derita kepada kita, ibu-ibu hati yang awak rasuan, penyakit yang mungkin awak tarimo, sampai ke hal paling ketik yang tadi kecil Nabi, duri yang menyucuk badan awak, selagi awak sabar, hanya kunci sabar Bu. Kalau misalnya Allah aja derita kawak sudah tahu nak sabar, nak jadi ube itu awak pulang. Tapi ketika kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah datangkan, ujian-ujian yang Allah datangkan pada kita, dan kemudian kita bersabar, maka dengan sabar itulah menjadi panabuih ube, dan dengan itu Allah akan ampunkan, Allah akan gugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi orang-orang yang beriman tadi itu Pak, sebagaimana kata Rasulullah, kullu mri'in lahu khair, seluruh urusan mereka itu bisa menjadi kebaikan bagi mereka. Kalau hidupnya sedang senang, bisa jadi kebaikan. Kalau hidupnya sedang susah, nak kabar susah-susah hati, dodeknya tahu. Kalau Allah memberikan kesusahan, awak tinggal sabarnya. Awak tinggal sabarnya ketika hidup sedang susah, karena itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, itulah yang membuat Rasulullah takjub. Orang-orang beriman itu apabila menjalani kehidupan yang enak, mereka bersyukur kepada Allah. Tapi andai pun mereka diuji oleh Allah, mereka akan bersabar atas musibah yang Allah ujikan kepada mereka. Itu adalah sikap orang-orang yang beriman. Nah, jadi awak kalau mengaku beriman Pak, jangan sampai hilang dua sikap kok idiot sedang senang, jangan lupa untuk bersyukur, karena dengan bersyukur itu akan menjulak nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan andai ketika kita Allah ujikan dengan musibah, jangan lupa untuk senantiasa bersabar atas musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan satu lagi hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengatakan Mbak, dan hadisku menurut kami sangat-sangat penting dan sangat-sangat indah. Rasulullah pernah mengatakan, la tatamanna'u liqa'al adu. Kalian itu, kata Rasulullah, jangan pernah berharap, jangan pernah berdoa untuk bertemu dengan musuh. Kalian orang-orang yang beriman tuh Pak, awak dilarang dari Nabi untuk berdoa supaya dapat masalah. Awak mentang-mentang mungkin dia awak lama Pak, aku dia ambo lama saya dari sesekali ambo minta ya Allah bila musibah datang. Orang beriman dilarang untuk berdoa supaya dapat musibah. Orang-orang beriman dilarang oleh Rasulullah untuk berdoa agar dapat masalah. Awak nak boleh berdoa supaya dapat masalah doh. Tapi Rasulullah mengatakan la tatamanna'u liqa'al adu, kalian jangan pernah berharap berdoa untuk bertemu dengan musuh ataupun bertemu dengan masalah. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau andai pun akhirnya kalian Allah pertemukan dengan musuh, andai kalian Allah pertemukan dengan masalah, apa sikap yang Allah ambil? Fasbiru, hadapi dengan kesabaran. Itu sama aja pepatah orang Minang kan Pak, Bu. Musuh pantang dicari, kalau basuh pantang
Itu sikap orang beriman mana tuh Pak? Kalau misalnya tuh Nabi ngisian tuh Pak, awak dilarang untuk berdoa-doa supaya dapat musuh, supaya dapat masalah, tapi kalau masalah tuh akhirnya Allah ujiannya awak, sikap orang beriman tuh pantang tawailan. Tapi awak menghadapinya dengan fasbir, dengan kesabaran tadi. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran bagi kami terutama yang menyampaikan dan seterusnya bagi kita semua agar menjalani kehidupan ini modal awak tadi Pak, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, jangan lupa untuk senantiasa bersabar andai ada hal-hal yang membuat kehidupan kita ini rasanya agak berat. Selalu bersabar dan bertawakal, menggantungkan masalah-masalah kita itu kita kembalikan kepada Allah dan kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada kata-kata yang tidak tepat tentu kami memohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.